Hari Ningtyas, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran uji kinerja pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, bertempat di SMP Negeri 2 Kendal, Semarang, Jawa Tengah, secara daring. Saya akan menyampaikan materi kelas 7, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, sebelum kita pelajaran, Bu Guru akan meminta salah satu tadi Mas Ahmad Zidan Mustafa untuk memimpin doa. Silakan. Dan mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat bagi kalian semua. Nah, anak-anak, Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Nanti yang Bu Guru panggil menjawab dengan suara keras ya. Mbak Zahratu Syifa Nadia Putri. Hadir, Bu. Mas Duta Fitrah Wardana. Hadir, Bu. Mbak Risti Safira. Hadir, Bu. Mas Arik Hasan Faisyar. Hadir, Bu. Mbak Talita Hasna. Hadir, Bu. Untuk yang lain, kita doakan semoga pagi ini diberikan kesehatan ya. Anak-anak, tahukah kalian bahwa setiap orang itu menginginkan kehidupan yang enak, nyaman, dan tentram. Tapi tahukah kalian, untuk mencapai tujuan tersebut, tentu perlu melewati perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Maka dari itu, mulai sekarang kalian harus mendisiplinkan diri, mulai sejak kecil harus rajin belajar, agar nantinya kalian akan mencapai hidup dengan kesuksesan. Nah, itu sedikit motivasi dari Bu Guru untuk kalian hari ini. Anak-anak, materi hari ini adalah kita akan membahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita sudah mempelajari tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan kita juga sudah mempelajari tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Baik, untuk mengetes pengetahuan kalian yang kemarin, Bu Guru akan memberikan sedikit pertanyaan agar kalian mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Ya, nanti yang bisa menjawab, silahkan jawab pertanyaan dari Bu Guru. Yang pertama, Bu Guru ingin bertanya, apakah kepanjangan dari BPUPKI? Silahkan dijawab. Kak Fidela. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, bagus sekali Mbak Fidela. Sudah menjawab kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan Bu Guru yang kedua, apakah kepanjangan dari PPKI?
Silahkan yang bisa menjawab. Panitia persiapan kemerdekaan. Iya, kurang Indonesia ya. Terima kasih Mas Kafka. Jadi PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa dasar negara Indonesia? Pancasila. Iya, dasar negara kita adalah Pancasila. Bagus. Apakah konstitusi negara Indonesia itu? Silahkan yang bisa menjawab. Konstitusi itu undang-undang. Apa nama undang-undang kita? Mungkin Mbak Aurelia bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Mbak Risti Safira bisa? Baik, kalau tidak ada yang bisa menjawab, undang-undang kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, itu tadi sedikit mengecek tentang ilmu yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. Anak-anak, untuk menambah semangat belajar kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Pancasila ya. Mikrofon dinyalakan dulu, kita nyanyi bersama-sama lagu Pancasila dengan hitungan yang ketiga, nanti kita mulai ya. Baik, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung patriot sedia berjuang. Pancasila dasar negara, bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Bagus sekali suara kalian. Oke, yang kita nyanyikan tadi apa judulnya? Judulnya apa? Garuda Pancasila. Garuda itu adalah lambang dasar negara. Baik, akan Bu Guru teruskan untuk materi pada hari ini. Bu Guru akan share screen sama kalian. Ya, nanti kelihatan enggak kalian simak di sini? Apa yang ada di situ? Peran pokok perumusan UUD tahun 1945. Iya, itu share screen Bu Guru. Kita pagi ini akan belajar tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pembelajaran kita, anak-anak, adalah melalui penjelasan materi. Pada proses pembelajaran, siswa dapat mengingat sejarah, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Kemudian, melalui proses pembelajaran, siswa dapat mempresentasikan hasil analisis dari sikap dan perilaku tokoh perumus Undang-Undang Dasar yang dapat diteladani dengan baik dan benar. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Kalian paham anak-anak? Baik. Paham, Bu. Ya, jadi nanti pada proses pembelajaran yang mempresentasikan adalah dari tugas yang kemarin yang sudah Bu Guru berikan di hari kemarin. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, itu belum memiliki undang-undang dasar, ya. Kapan waktu perumusan undang-undang dasar itu, siapakah lembaga perumusnya, keanggotaan lembaga perumus, dan tahapan rumusan, serta hasil rumusan pada tahun itu. Dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Oke, Bu Guru lanjut. Dalam masa persidangan yang kedua, tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, dibentuk
panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tahapan rumusan naskah Undang-Undang Dasar. Jadi naskah Undang-Undang Dasar itu melalui beberapa pembahasan sidang. Sidang yang pertama itu tanggal 13 Juli 1945 tentang beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, terus sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jayadiningrat, Salim, Supomo. Nah, rancangan Undang-Undang Dasar kemudian diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Lalu apa hasil rumusan dari sidang-sidang yang tadi? Nah, di saat itu, naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu, juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembela Tanah Air. Nah, dengan demikian, tugas dari Panitia BPUPKI itu sudah selesai. Setelah selesai tugasnya, maka BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya apa? Tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI yang saat itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar. Nah, tokoh para pendiri negara yang akan kita bahas adalah tokoh dari BPUPKI dan PPKI. Baik, sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Nah, coba kita akan belajar tentang para tokoh pendiri negara. Tokoh siapakah yang terlihat di layar kaca kalian? IR Soekarno, Bu. Iya, Insinyur Soekarno saat itu sebagai Ketua PPKI. Nah, kalian mengenal sosok dari Insinyur Soekarno ya. Insinyur Soekarno itu patut dijadikan teladan dan patut ditiru oleh masyarakat Indonesia. Paham ya? Baik, kalian lihat gambar yang kedua. Siapakah dia? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Saat itu adalah dia sebagai tokoh perumus dasar negara. Setelah merdeka dia juga menjabat sebagai wakil presiden yang pertama kali. Nah, baik, kemudian siapakah tokoh yang ketiga? Profesor Muhammad Yamin. Ya, Profesor Muhammad Yamin, sarjana hukum ya. Dia merupakan tokoh perumus dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Baik, kemudian Bu Guru punya gambar sosok tokoh pendiri negara yang lain. Siapakah anak-anak? Profesor Supomo. Ya, Profesor Dr. Supomo. Siapa? Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Dia adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Dia adalah anggota organisasi Budi Utomo. Presentasi Bu Guru tadi tentang materi pada hari ini sudah cukup. Semoga bisa kalian pahami. Saatnya kalian mempresentasikan tugas yang telah diberikan. Kemarin tugas yang Bu Guru berikan adalah memilih 3 orang tokoh bangsa pendiri negara Indonesia. Boleh dari anggota BPUPKI, boleh dari anggota PPKI. Selanjutnya, tuliskan apa yang kalian teladani dari sikap dan perilaku ketiga tokoh tersebut. Nah, saat ini kalian akan mempresentasikan hasil laporan kalian. Bisa dipahami dan dimengerti anak-anak? Sudah siapkah? Ya, sudah siap ya untuk berpresentasi ya? Oke, Bu Guru akan menutup share screen di sini.
Kalian persiapkan materi yang akan kalian bacakan. Nanti jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan nomor absen ya. Baik, kita sepakati dulu apakah urut absen atau yang sudah siap saja. Urut absen Yang atau sudah siap saja, Bu. ya, yang sudah siap siapa coba? Baik, terima kasih. Coba sekarang yang sudah siap silahkan mempresentasikan hasilnya. Mohon yang lain untuk dinyalakan videonya atau dimatikan dulu saat temennya mau berpresentasi ya. Kalian dimatiin videonya, tapi tetap stay di situ ya. Oke, silahkan Mas Duta Fitrah Wardana untuk mempresentasikan hasil laporannya. Perkenalkan, nama saya Duta Fitrah Wardana. Saya absen 6 dari kelas 7B. Saya akan mempresentasikan hasil tugas PPKN dari 3 tokoh anggota PKI. Soekarno, kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorganisasi, berani dalam kebenaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih upload yang paling baik buat Mas Duta Fitrah Wardana yang telah mempresentasikan pada hari ini. Oke, kita lanjut anak-anak yang mungkin sudah siap. Mas Hafid Fuad Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 7B nomor absen 8, saya ingin mempresentasikan tugas PPKN. Nama pendiri negara dari BPUPKI. 1. Insinyur Soekarno. Sifat: nilai keberanian dan pantang menyerah dalam melawan penjajah dengan cara intelektual. 2. Dr. Suetomo. Semangat dalam mengajar pendidikan dan tidak patah semangat. 3. Muhammad Yamin. Totalitas dalam pribadi yang cinta dan siap membela tanah air. Semangat menempuh pendidikan guna merubah bangsa ke arah yang lebih baik. Sekian dari presentasi saya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali dari Mas Hafiz Fuad Fahmi yang telah mempresentasikan hasil laporannya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Coba Mas, coba ini Mbak siapa? Oke, Mbak Sabrina. Mana tadi Mbak Sabrina Naura Putri? Iya, Bu. Oke, Mbak Sabrina sudah siap? Silahkan Mbak Sabrina. Perkenalkan, nama saya Sabrina Naura Putri, nomor absen 27 dari kelas 7B. 3 tokoh yang merupakan pendiri bangsa Indonesia yang dahulu pernah menjadi anggota BPUPKI dan PPKI, yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Adapun sikap yang perlu diteladani yaitu kecerdasan dan keberaniannya dalam bernegosiasi, kemampuan dalam berorganisasi dan bernegosiasi, keberaniannya dan menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sikap rela berkorban, cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali dari Mbak Sabrina Naura Putri yang sudah menyampaikan hasil laporannya. Baik, kita pindah ke yang lain. Coba yang sudah siap. Siapa? Di sini ada Mbak Khairani Nasa Alina. Coba dinyalakan videonya. Iya, Bu. Oke, silahkan dipresentasikan Mbak Khairani. Perkenalkan, nama saya Hairani Nasalina, nomor absen 13 dari kelas 7B.
Saya akan mempresentasikan tugas PPKN yang kemarin diberikan. Nomor 1, IR Soekarno. Nilai persatuan dan toleransi di mana ia mengesampingkan segala perbedaan yang ada dan bekerja sama bersama memperjuangkan kemerdekaan. Nilai keberanian dan pantang menyerah dalam melawan penjajahan dengan cara-cara intelektual. 2. Muhammad Yamin. Toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Peduli terhadap penderitaan bersama sehingga berjuang memerdekakan diri dari segala bentuk penjajahan. 3. Muhammad Hatta. Senantiasa memperjuangkan kepentingan bangsa, tidak mementingkan diri sendiri. Selalu mengikuti pelajaran agama, religius, dan selalu takut akan Allah. Menyukai membaca buku sehingga menjadi pribadi yang cerdas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Khairani Nasya Alina yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Kita kasih jempol buat Mbak Khairani ya. Oke, kemudian kita lanjut yang sudah siap, mungkin Mas Haidar Muhammad Zaki. Ayo tampakkan wajahmu Mas Haidar. Iya, sudah siap ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Haidar Muhammad Zaki, absen 9 kelas 7B. 1. IR Soekarno memiliki sifat tegas, bertanggung jawab, dan adil. 2. Dr. KRT Rajiman Widioningrat. Beliau memiliki sifat rela berkorban, pantang menyerah, dan sikap toleransi. 3. Mohatta memiliki sifat toleransi, patriotisme, dan nasionalisme. Sekian presentasi dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali Mas Haidar Muhammad Zaki sudah mempresentasikan hasil laporannya. Baik, kita lanjut ke teman yang lain. Coba yang sudah siap. Mungkin di sini Mas Herlambang Abiyumananta. Masih ada di situ? Ya, silahkan Mas Herlambang. Dipresentasikan hasil laporannya ya. Wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam. tugas PPKN. Nama Herlambang Abiyumananta. Kelas 7B, absen 10. 1. IR Soekarno. Kecerdasan dan kepandaian dalam berorganisasi, kemampuannya dalam berorientasi dan Muhammad Yamin. Cerdas, kemauannya belajar tinggi. Pikirannya kreatif dan senang sekali dengan sejarah. 3. Muhammad Hatta gemar membaca buku sehingga menjadi pribadi yang cerdas. Pelajaran agama, religius, dan selalu takut akan Allah. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali guru ucapkan sama Mas Herlambang Abiyumananta yang sudah mempresentasikan hasil laporannya dengan baik dan benar. Baik, kita lanjut ke teman yang lain, mungkin dari yang cewek ya, Mbak Khairani Nasa. Sudah belum tadi? Oh sudah. Coba Mbak Nafla Adonia ya Nara. Mbak Nafla Adonia ada di situ? Mbak Nafla, oke. Oke, Mbak Nur Aini. Mbak Nur Aini Fadila, ada enggak? Iya, Bu. Coba. Ya, silahkan dinyalakan videonya, Mbak. Coba Mas Muhammad itu dimatikan dulu ya. Oke, Mbak Nur Aini, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Fadilah Ramadhani dari kelas 7B absen 22. Muhammad Yamin, semangat menuntut ilmu, sikap jujur, tegas, amanah,
bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita dan disiplin. Mbak Quinindya Prambayu, mana coba? Nyalakan videonya, Mbak. Ya. Oke, silakan Mbak Quinindya Prambayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinindita Prambayu, nomor absen 24, kelas 7B. Iya. Iya, Mas Muhammad Akmal. Ayo silahkan mempresentasikan hasil laporannya. Silahkan dinyalakan videonya ya, Mas. Yes. Oke, biar Assalamualaikum ketok warahmatullahi ganteng nih. wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Waalaikumsalam Abdul warahmatullahi wabarakatuh. 7B, nomor absen 16. Saya ingin mempresentasikan tugas PPKN. Dr. Andes Muhammad Hatta. Solidaritas tinggi, nasionalisme dan patriotisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jempol buat Mas Muhammad Akmal yang sudah mempresentasikan hasil laporannya dengan baik sekali ya. Kita coba Mbak Risti Safira, di sini ada enggak? Ya, silahkan Mbak Risti Safira dipresentasikan hasilnya ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Safira, nomor absen 26, kelas 7B. Ingin mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan. 1. Insinyur Soekarno selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, memiliki sifat kekeluargaan dan kebersamaan, berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, pantang mundur, sifat bekerja keras. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Risti Safira yang sudah mempresentasikan hasil laporannya dengan sangat baik ya. Kasih jempol buat Mbak Risti Safira. Oke, silakan Mas Kenzo Devano Aldita mempresentasikan. Saya Kenzo Devano Aldita, nomor absen 12, kelas 7B. Saya ingin mempresentasikan para tokoh anggota PPK. Insinyur Soekarno memiliki sifat yang berani dan pantang menyerah dalam melawan penjajah dengan cara-cara intelektual. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru ucapkan untuk Mas Kenzo Devano Aldita yang sudah mempresentasikan hasil laporannya dengan sangat baik. Ya, Mbak Aurelia Meita, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Aurelia Meita Maharani, nomor absen 5 dari kelas 7B. Saya akan mempresentasikan hasil tugas PPKN. 1. R. Soekarno. Sikap yang perlu diteladani, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme dan patriotisme. Oke, terima kasih sudah disampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkasan Faisal, absen nomor 3 dari kelas 7B, ingin mempresentasikan PPKN. 1. Insinyur Soekarno mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bertanggung jawab, pantang menyerah, selalu jujur, menjadi berjiwa kesatria, amanah, pemberani, dan lapang dada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arik Hasan Faisal yang sudah presentasikan laporannya dengan sangat baik. Baik, masih ada lagi yang belum berpresentasi? Silahkan. Oh ya, Mas Ahmad Zidan Mustafa. Silahkan Mas. Nama saya Ahmad Zidan Mustafa Fitriadi, nomor absen 1 dari kelas 7B.
mengutamakan kepentingan bersama, sikap nasionalisme, tidak pantang menyerah, semangat belajar yang kuat, menjunjung tinggi nama bangsa Indonesia, rela berkorban. Dan sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad Zidan Mustafa yang sudah mempresentasikan hasil laporannya. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mohon semuanya dinyalakan kembali ya videonya. Baik anak-anak, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Coba dari kalian semua, hari ini kita telah belajar tentang apa saja? Ya, di bab 3 kita sudah belajar tentang pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kemudian apa lagi? Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke. Yang ketiga, peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Iya, betul sekali. Hari ini kita belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tentang pengesahan Undang-Undang Dasar, tentang arti penting Undang-Undang Dasar, kemudian yang terakhir yang paling penting adalah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar yang bisa kalian jadikan teladan dari sifat dan perilaku para tokoh pendiri negara. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini apakah menurut kalian menarik dan kalian senang? Ya. Jadi, pembelajaran hari ini kalian merasa menyenangkan atau justru bosan? Menyenangkan. Iya, menyenangkan. Oke, kita telah belajar bermacam-macam. Kita juga mendengar semua laporan dari teman-teman kalian. Nah, sekarang Bu Guru mau menanyakan kalau kalian sudah belajar dengan merasa senang pertanyaan yang di awal tadi, apakah masih ingat ataukah justru sudah lupa ya? Jadi nanti kalian jawab ya, mungkin bisa bersama-sama. Nah, apa tadi kepanjangan dari BPUPKI? Oke, yang kedua apa dari PPKI? Kepanjangan dari apa PPKI tersebut? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih Mas Akmal. Kemudian, apakah dasar negara kita? Pancasila. Pancasila, Mbak Khairani, betul sekali. Kemudian, apa konstitusi negara kita? Namanya apa? Indonesia. Ya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, kalian sudah belajar dengan baik. Untuk selanjutnya, karena materi kita sudah selesai di bab 3 ini tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar, maka untuk rencana minggu depan, Bu Guru akan mengadakan penilaian harian. Kalian persiapkan materi dengan belajar dengan baik dan disiplin ya. Kemudian untuk tesnya, Bu Guru akan mengadakan tes tertulis melalui online ya. Nanti linknya akan Bu Guru kirim lewat WhatsApp. Kalian kerjakan dan jangan lupa dikerjakan secara jujur. Oke, kemudian kita nanti juga akan mempelajari bab berikutnya. Kalian belajar dengan baik ya. Kalian bisa mencari sumber lain yang relevan, boleh dari internet, boleh dari buku lain sebagai sumber belajarnya. Dipimpin doa penutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai.
Terima kasih buat Mas Ahmad Jidan Mustafa Fitriadi yang sudah memimpin doa penutup. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini akan bermanfaat bagi kalian. Semoga ilmu yang kita pelajari akan berguna bagi kehidupan kelak. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu ingat pesan Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf kalau Bu Guru ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, kalian boleh keluar dari